Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian awal pokok bahasan suhu kalor yang meliputi tentang suhu beserta alat ukurnya yaitu termometer dengan skala yang sudah kalian kenal yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di pembahasan yang kedua, kita membahas tentang masalah kalor. Lebih tepatnya, bagaimana pengaruh kalor itu jika diberikan pada suatu sistem benda. Di pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas bahwa pada saat kalor itu diberikan pada benda, maka benda itu akan mengalami perubahan suhu, sehingga kalornya kita bisa menghitung besarnya menggunakan Q sama dengan mc delta T, dan kalor itu juga bisa menyebabkan perubahan wujud, baik itu mencair, membeku, menyublin, maupun menguap. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan bagian kalor, terutama bagian aliran kalor itu sendiri. Kita akan membahas bagian ini di kegiatan belajar 2 di UKBM kalian yang sudah saya bagikan sebelumnya. Akan tetapi dalam UKBM kegiatan belajar 2 ini akan berbeda dengan kegiatan belajar 2 yang saya tampilkan sekarang karena ada beberapa hal yang saya revisi. Jadi nanti worksheet ini atau lembar kerja ini akan saya bagikan melalui Google Classroom. Baik, kita masuk ke materi. Di kegiatan belajar 2 ini kita akan melakukan kegiatan eksperimen, yaitu praktikum kelompok, tapi tipenya adalah analisa data. Karena kita tidak bisa melakukan praktikum ini secara langsung. Jadi kita mensimulasikan kegiatan praktikumnya, kita mengambil data-datanya, terus kita analisa untuk mencapai tujuan dari kegiatan eksperimen ini. Pekerjaan ini dilakukan secara berkelompok, tapi syaratnya tetap bukti bahwa kalian sudah bekerja secara kelompok online tetap dilampirkan di worksheet ini. Seperti yang terlihat di sini, di atas tulisan lembar kerja siswa ada tulisan asas Black. Ya, kita akan menerapkan asas tersebut di kegiatan eksperimen ini. Saya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa itu asas Black. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah mengenal suhu dan kalor. Kalor itu kita kenal dengan panas, ya bentuk energi. Bagaimana dengan energi yang tidak terlalu banyak? Ya, tentunya kita istilahkan dengan bahasa dingin. Ya, ada panas dan ada dingin. Apa yang terjadi jika dua hal ini bertemu? Maka banyak hal yang terjadi. Yang jelas, mereka akan berinteraksi. Ya, yang kalau kita andaikan kita memiliki air yang panas dan air dingin, maka kalau kita campur, tentunya kalian tahu hasilnya, yaitu air hangat. Kenapa terjadi seperti itu? Karena benda yang panas memiliki kalor yang besar, yang banyak. Nah, dia akan memberikan energinya atau panasnya tersebut kepada benda yang dingin. Berarti benda dingin akan menerima. Ya, sehingga apa? Sehingga sistem ini menjadi sebuah sistem yang seimbang. Lebih tepatnya setimbang. Sehingga keadaannya akan sama. Tidak ada yang panas, tidak ada yang dingin. Adanya yaitu hangat. Prinsip ini kita kenal dengan asas Black. Jadi kita mencampurkan dua atau lebih suatu sistem yang berbeda kalornya. Setelah itu sistem itu akan mengalami sebuah kesetimbangan. Pada kegiatan eksperimen ini kita akan menggunakan prinsip tersebut. Ya, mari kita pelajari bagian per bagiannya. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan kegiatan eksperimen ini adalah menentukan sistem yang melepas kalor. Yang kedua, menentukan sistem yang menerima kalor. Ini kalor, bukan kalor. Terus yang ketiga, menganalisis asas Black-nya. Yang keempat, menentukan nilai kapasitas kalor dari suatu kalorimeter. Oke, alat dan bahan seperti yang kalian lihat di sini.
satu set kalorimeter. Ya, gambar aslinya itu yang ini, yang ada tulisan BIP ini. Di sini kalau kita lihat bagian penampangnya seperti ini. Jadi ada dua penampang di sini, ada bagian dalam sama bagian luar. Di sini ada pemisahnya seperti termos. Terus di sini ada pengaduk, ini pengaduknya. Nanti ngaduknya itu bukan maduknya adalah ke atas ke bawah, sedangkan ini tempat kalorimeternya. Jadi nanti kalorimeter tempat termometernya kita masukkan ke sini. Ya, termometer batang seperti ini penampangnya. Jadi nanti zat cairnya ada di dalam ini, terus kita aduk pelan-pelan naik turun, terus ada penutupnya yang warna kuning ini. Baik, terus yang kedua adalah termometer. Termometer ini bukan termometer yang terpasang di sini, tetapi termometer yang akan kita gunakan untuk benda yang kedua. Terus yang ketiga, air yang berasal dari ledeng, yaitu menggunakan suhu lingkungan atau suhu kamar, serta yang keempat, beker gelas yang berisi air dalam kondisi panas atau mendidih. Jadi kita menggunakan dua air di sini, air dingin, air lingkungan sama air panas. Langkah kegiatan praktikumnya adalah kita akan memasukkan air ledeng, volumenya sekitar 100 ml, dan mengukur suhunya. Oke, memasukkannya kemana? Ke kalorimeter. Ya, ini memasukkan maksudnya ke kalorimeter. Setelah itu kita tutup kalorimeternya, nanti kita ukur kita cek penunjukan termometernya, suhunya berapa. Ini akan tercatat menjadi TB. TB ini berarti suhu dingin. Terus didihkan air dengan volume 100 ml dan ukur suhunya sebagai TA, air panasnya sebagai TA. Nah, setelah itu masukkan air mendidih ke dalam kalorimeter. Hati-hati, kemudian tutup dan aduk perlahan. Jadi setelah tadi kita ukur suhu panasnya, suhu dari air panas atau air yang mendidih tadi, kita masukkan air itu ke dalam kalorimeter. Berarti akan bertemu dengan air dingin yang ada di dalamnya. Kita tutup, kita aduk perlahan. Ya, tentunya kalian akan tahu apa yang akan terjadi, karena yang di sini dingin terkena air panas, tentunya akan menghangat, sehingga termometer di sini suhunya akan naik secara perlahan sampai dia mencapai suhu yang tidak bisa naik lagi dan tidak turun. Suhu itu kita catat sebagai TC atau suhu kesetimbangan. Kita akan melakukan kegiatan eksperimen ini sebanyak 9 kali, berarti kita punya 10 data. Tapi kalau kegiatan langsung pada tatap muka ini agak sulit. Kenapa? Karena setelah kita campur, semua peralatan yang kita gunakan masih mengandung kalor. Ya, karena ada suhu panas, kita harus dinginkan lagi, kembalikan seperti semula. Yang membutuhkan waktu yang agak lama. Oke. Dari pengulangan kegiatan tersebut, kita akan memperoleh data sebagai berikut. Ya, VB ini untuk yang air di dalam lingkungan 100 milian, sedangkan VA ini adalah air untuk yang air panas 100 milian semua. Kita tentu diminta untuk mencari masanya, massa untuk air dingin berapa, massa untuk air panasnya berapa. TB tadi suhu lingkungan waktu dicek adalah sekitar 25 derajat Celcius. Ini satuannya derajat Celcius, 26, 25 dan seterusnya. Sedangkan TA air panas yang diperoleh itu adalah 68, berarti ini tidak terlalu mendidih, belum mendidih bahkan, kalau malang sekitar 90 derajat. Terus seperti ini, dan campuran yang diperoleh adalah ini. Ya. Setelah selesai kalian analisa, kalian peroleh datanya, terus kalian isi massa dari masing-masing air tersebut, maka kita jawab pertanyaan. Oke, yang pertama, apakah di percobaan di atas terjadi aliran kalor? Silakan dijawab. Ya, yang kedua, dari kegiatan eksperimen di atas, tentukanlah sistem manakah yang bertindak sebagai pelepas dan penerima kalor. Ya, kalau kita lihat di sini ada kalor yang besar dan kalor yang kecil. Kalau memang ada yang bertindak sebagai pelepas kalor dan penerima kalor, silakan sebutkan dan jelaskan kenapa dia sebagai pelepas dan penerima kalor. Terus yang ketiga, dengan menambahkan kolom setelah TC, nah TC ini suhu campuran, di sebelahnya kita tambahi kolom, berarti kalian harus menggambar ulang grafik ini, tabel ini. Terus hitunglah Ki lepas dan Ki terima. Jadi nomor 2 kita sudah berasumsi siapa Ki lepas dan Ki terimanya. Kita hitung di sini Ki lepas. Tolong diingat baik-baik, ini air ya, suhunya antara 0 sampai 100, berarti kita bisa menghitung Ki-nya. Persamaan Ki kita punya 2, Ki MC delta T dan Ki M kali L. Cuma 2 itu opsinya. Jadi kalian mau pakai M kali L atau Ki MC delta T.
setelah kalian menuliskan menghitung ki lepas dan ki nerima, mari kita menganalisa ke bagian 4. Bagaimanakah nilai ki lepas dan ki nerima? Kita cek ki lepas dan ki nerima sama atau beda? Ya, oke. Kalau sama, karena datanya banyak, tentunya ini pertanyaan ini mengacu secara keseluruhan. Ya, keseluruhan ini sama atau beda? Kalau misalkan kalian menjelaskan, oh ada yang sama, ada yang beda, silahkan jelaskan. Kalau misalkan, oh sama, ya dijelaskan. Kalau oh beda, silahkan dijelaskan. Terus setelah itu, hitunglah kapasitas kalorimeter dari percobaan ini. Terus yang keenam, sebutkan syarat-syarat terjadinya asas Black. Seperti yang semula saya bicarakan bahwa di depan judulnya lembar kerja ini ada tulisan asas Black. Maka setelah kita melakukan kegiatan eksperimen, maka asas Black ini syarat-syaratnya apa sih agar bisa kita gunakan? Maka silahkan tulis di jawaban nomor 6. Terus nomor 7, karena ini adalah kegiatan eksperimen, datanya juga adalah data-data dari kegiatan eksperimen sendiri, seperti halnya yang sudah pernah kalian lakukan di kegiatan eksperimen secara langsung maupun virtual. Tentunya akan ada data-data yang bisa dikatakan ini kurang benar, kurang tepat, ini sudah tepat sekali. Berarti ada kesalahan atau kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi karena human error atau alatnya yang error. Ya, silakan kalian jelaskan kemungkinan kira-kira kalau kegiatan eksperimen ini kesalahannya apa saja. Ya, kalau itu sudah selesai, maka yang ke-8, pertanyaan ke-8 adalah membuat kesimpulan. Saya ingatkan kembali, membuat kesimpulan ini acuannya adalah tujuan. Tujuannya ada 4, maka kesimpulannya juga ada 4. Selainnya silahkan ditambahkan. Baik, setelah ini diskusikan dengan teman sekelompok kalian, silahkan sajikan dengan rapi dan benar dan bisa saya baca tentunya. Terus yang terakhir adalah dokumentasi kelompok. Jadi kalau kalian diskusi dengan menggunakan Zoom, di screenshot, masukkan. Kalau diskusi dengan menggunakan WA Group, Telegram, atau yang lainnya, silahkan kalian screenshot, kalian masukkan dengan jelas di sini. Sehingga saya bisa ngecek ini memang pekerjaan kelompok atau tidak. Ya. Baik, setelah ini setelah selesai dibahas oleh kelompok, silakan kalian kerjakan dan selesaikan. Kita punya waktu sekitar 1 minggu. Jadi, saya akan menagih ini dalam waktu 1 minggu sampai dengan pertemuan Senin pagi. Ya, karena pertemuan kita insya Allah di Senin minggu depan, maka pertemuan pada Senin pagi sekitar jam 7. Saya setting batas pengumpulannya. Ini adalah tugas pertama di KD ini, karena sebelumnya adalah anjuran untuk dikerjakan atau tidak. Ya, yang mengerjakan dapat nilai, yang tidak mengerjakan berarti tidak mendapatkan nilai. Yang pengen bisa ya tentunya mengerjakan, yang sudah merasa sudah bisa dan tidak perlu mengerjakan ya silakan tidak perlu mengerjakan. Untuk yang ini, karena ini adalah nilai KD 4, dan satu-satunya nilai KD 4, maka ini harus dikerjakan. Kalau tidak, akan menjadi bentuk tagihan kalian. Baik, Mas dan Mbak, setelah kalian mempelajari ini semuanya, silahkan kalian bisa meliterasi secara media. Apa itu asas Black? Literasi dulu. Setelah itu kalian kerjakan datanya, silahkan jawab pertanyaannya, bagi dengan anggota kelompok kalian, siapa saja yang perlu mengerjakan nomor berapa, dan nomor berapa. Tapi saran saya, walaupun jika dibagi, tetap didiskusikan sehingga ada kesepakatan atau ada satu kesatuan suara. Setelah fix dan benar, silahkan kirim pekerjaan kalian ini ke Google Classroom yang akan saya sediakan tempatnya. Untuk anggota kelompok yang lain tidak perlu mengirim, cukup perwakilan saja. Ya, kalau kalian bingung, ketuanya saja yang disuruh mengirimkannya. Baik, Mas dan Mbak, jika ada pertanyaan silahkan kalian komen di bawah, ya di tempat komentar. Sehingga kenapa harus diletakkan di tempat komentar? Jika ada pertanyaan yang sama, tentunya tidak akan ditanyakan ulang. Jadi silakan ditanyakan di tempat kolom komentar, tapi jangan lupa tulis nomor absen kalian, nama kalian, dan kelas kalian. Ya, untuk
untuk mengetahui bahwa kalian sudah mendengarkan video ini atau sudah melakukan literasi tentang video ini, silakan kalian juga harus menuliskan nama, terus nama kalian, nomor absen, nama kalian, kelas kalian, dan anggota kelompoknya. Minimal satu perwakilan kelompok membaca atau meliterasi video ini. Oke, baik Mas dan Mbak, cukup sekian penjelasan dari KBM hari ini. Sisa waktunya silakan kalian gunakan untuk menyelesaikan lembar kerja ini. Jika kalian bisa mengerjakan dan memanfaatkan waktu KBM kalian dengan maksimal, karena saya menjelaskan sekitar 20 menit, kalian masih punya waktu 1 jam 10 menit. Nah, saya rasa sebenarnya ini cukup untuk menyelesaikannya jika kalian maksimalkan sehingga kalian tidak menjadikan ini sebagai tugas. Ini adalah kegiatan KBM. Tapi jika kalian mau mengerjakan ini tidak di hari ini, tentunya ini akan menjadi tugas kalian. Ya, dan menjadi tagihan. Oke, silakan pilih sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.